Savana Afrika adalah rumah bagi para pemburu paling ikonik di dunia. Semua punya kekuatan masing-masing. Tapi siapa yang paling layak disebut raja? Singa dikenal sebagai simbol kekuasaan. Dengan tubuh besar dan kawanan yang solid, mereka sering jadi pusat perhatian. Tapi di balik itu, tingkat keberhasilan buruannya rendah, hanya sekitar 30%. Sementara itu, hiena tutul sering dianggap pengecut. Padahal mereka berani, cerdas, dan punya gigitan yang lebih kuat dari singa. Dalam jumlah besar, hiena bisa mengalahkan siapapun, bahkan merebut mangsa dari kelompok singa. Lalu ada cheetah, hewan tercepat di darat. Dalam hitungan detik, ia bisa menjatuhkan mangsanya. Tapi tubuhnya rapuh. Ia berburu sendirian dan sering kehilangan hasil buruannya ke predator yang lebih kuat. Macan tutul berbeda lagi. Ia pemburu diam-diam, bekerja sendirian, dan jarang gagal. Setelah berburu, ia bawa mangsanya ke atas pohon agar aman dari perebutan. Tapi kalau bicara soal efisiensi, anjing liar Afrika jadi juaranya. Mereka berburu dalam formasi rapi, penuh kerjasama, dan punya tingkat keberhasilan hingga 80%, yang tertinggi di antara semua. Singa mungkin paling terkenal, tapi dalam dunia nyata, anjing liar Afrika adalah predator paling efektif di savana. Kalau menurut kamu, siapa yang paling layak jadi raja? Karena setiap pendapat bisa mengubah cara kita melihat alam liar. Savana Afrika adalah rumah bagi para pemburu paling ikonik di dunia. Semua punya kekuatan masing-masing. Tapi siapa yang paling layak disebut raja? Singa dikenal sebagai simbol kekuasaan. Dengan tubuh besar dan kawanan yang solid, mereka sering jadi pusat perhatian. Tapi di balik itu, tingkat keberhasilan buruannya rendah, hanya sekitar 30%. Sementara itu, hiena tutul sering dianggap pengecut. Padahal mereka berani, cerdas, dan punya gigitan yang lebih kuat dari singa. Dalam jumlah besar, hiena bisa mengalahkan siapapun, bahkan merebut mangsa dari kelompok singa. Lalu ada cheetah, hewan tercepat di darat. Dalam hitungan detik, ia bisa menjatuhkan mangsanya. Tapi tubuhnya rapuh. Ia berburu sendirian dan sering kehilangan hasil buruannya ke predator yang lebih kuat. Macan tutul berbeda lagi. Ia pemburu diam-diam, bekerja sendirian, dan jarang gagal. Setelah berburu, ia bawa mangsanya ke atas pohon agar aman dari perebutan. Tapi kalau bicara soal efisiensi, anjing liar Afrika jadi juaranya. Mereka berburu dalam formasi rapi, penuh kerjasama, dan punya tingkat keberhasilan hingga 80%, yang tertinggi di antara semua. Singa mungkin paling terkenal, tapi dalam dunia nyata, anjing liar Afrika adalah predator paling efektif di savana. Kalau menurut kamu, siapa yang paling layak jadi raja? Karena setiap pendapat bisa mengubah cara kita melihat alam liar.